Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Baudin S.Hum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Batul Kutub, dan tak lupa teman-teman sekalian kelas PAIA yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayatnya kepada kita sehingga kita masih diberikan kesempatan dapat mengikuti kuliah online pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kemudian tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kelak, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, saya Siti Umi Fatkul Jannah, NIM 16, akan menyampaikan materi yang berjudul Anjuran Birrul Walidain dari hadis Tirmidzi nomor 1821. Anjuran birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Hadis tersebut berbunyi, hadis At-Tirmidzi nomor 1821 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abu Hafsin Umar bin Ali haddasana Khalid bin al-Haris haddasana Syu'batu an Ya'li bin Ata'in an abihi an Abdillah bin Amrin wa anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala radiyar rabbi fi ridal walidi wa sakhatir rabbi fi sakhatil walidi. Haddasana Muhammad bin Basharin haddasana Muhammad bin Ja'farin an Syu'batin Ya'li bin Ata'in an abihi an Abdillah bin Amrin wa nahwahu walam yarfa'hu wa hada asahhu. Qala Abu Isa wa hakadha rawa ashabu Syu'bata an Syu'bata Ya'li bin Ata'in an abihi an Abdillah bin Amrin mauqufan wala na'lamu ahadan raf'ahu ghaira Khalid bin al-Haris an Syu'bata wa Khalid bin al-Haris makunun qala sami'tu Muhammad bin al-Musanna yaqulu ma ra'aitu bil basrati misla Khalid bin al-Haris wala bil Kufati misla Abdillah bin Idris qala wa fil babi an Abdillah bin al-Mas'ud. Telah menceritakan kepada Abu Hafs Umar bin Ali telah menceritakan kepada kami Khalid bin al-Haris telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ya'la bin Atha, bapaknya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ridha Allah terhadap pada ridha seorang bapak dan murka Allah juga terhadap pada murkanya seorang bapak. Bercerita kepada kami Muhammad bin Bashar berkata, bercerita kepada kami Muhammad Ja'far dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari bapaknya dari Abdullah bin Amr seperti hadis di atas, namun tidak memarfukannya, dan riwayat ini lebih sahih. Berikut berkata Abu Isa, demikian sahabat Syu'bah meriwayatkan dari Syu'bah dari Ya'la bin Atha dari bapaknya dari Abdullah bin Amr secara mauquf, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang memarfukannya selain mendengar Muhammad bin al-Musanna berkata, aku tidak melihat seorang pun di Basrah seperti Khalid bin Haris dan tidak juga di Kufah seperti Abdullah bin Idris. Hadis semakna diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya ada urutan-urutannya, yaitu pertama Abdullah bin Amr bin
Al-As bin Wail dari kalangan sahabat, kunyahnya atau nama panggilannya Abu Muhammad, negeri hidupnya Maru, tahun wafat 63 Hijriah. Adapun komentar ulama terhadap rawi yaitu 1. Ibnu Hajar Al-Asqalani dari kalangan sahabat, 2. Az-Zahabi, sahabat. Urutan yang kedua yaitu Ato, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, negeri hidup Taif. Komentar ulama terhadap rawi 1. Ibnu Hajar makbul, yang kedua Hibban disebutkan dalam As-Siqah, yang ketiga Ibnu Al-Qatan majhul hal, yang keempat Az-Zahabi tidak menyebutkannya, yang ketiga Ya'la bin Ato, yang keempat Syu'bah bin Al-Hajjaj dan Al-Warad, kalangan tabi'in, kalangan tua. Kunyahnya Abu Bistam, negeri hidupnya Basrah, tahun wafat 160 Hijriah. Komentar ulama terhadap rawi: Al-Ajli siqah, sahabat. Ibnu Sa'ad siqah ma'mun, yang ketiga Abu Dawud, tidak seorang pun yang lebih baik hadisnya daripadanya. As-Sauri Amirul Mukminin fil hadis, yang kelima Ibnu Hajar Al-Asqalani siqah hafiz, yang keenam terakhir Az-Zahabi, sahabat hujjah. Selanjutnya yaitu Amru bin Ali bin Bahar bin Hunais, kalangan tabi'ul atba, kalangan tua. Kunyahnya Abu Hafs, negeri hidup Basrah, tahun wafat 249 Hijriah. Adapun komentar ulama terhadap rawi yaitu: pertama Abu Hazim Syaduk, kedua An-Nasai siqah, selanjutnya Ad-Daruquti minal Huffaz, Ibnu Hibban disebutkan dalam As-Siqah, selanjutnya Maslahah bin Qasim siqah hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani siqah hafiz, Az-Zahabi Abdul A'lam, Khalid bin Al-Haris, yang terakhir Amru bin Ali bin Bahar bin Hunais. Selanjutnya terdapat beberapa pengertian yaitu birrul walidain. Kata albir secara bahasa berarti kata albiru dalam bahasa Arab merupakan kata benda bentuk masdar yang memiliki banyak arti, di antaranya ketaatan, kesolihan, kebaikan, belas kasih, kebenaran, hal banyak berbuat kebajikan, kedermawaan. Adapun asal albiru adalah barro ya burron atau birron, yang artinya taat, berbakti, bersikap baik, sopan, benar, tidak berdusta, menerima banyak, berbuat kebaikan, kebajikan. Yang kedua yaitu kata al-ma'ruf, berasal dari bahasa Arab, sejajar dengan kata urf atau adat istiadat. Dalam kamus Munawir, ma'ruf berarti kebajikan, sedangkan dalam kamus Al-Wasit, ma'ruf diartikan dengan ismun likulli fi'lin yu'rafu hasanahu fil aqlin aw syar'in. Setiap perbuatan yang baik menurut akal atau syarak. Jadi ma'ruf adalah kebaikan yang bersifat relatif. Tidak akan sama ma'ruf di suatu tempat dengan ma'ruf di tempat lain. Selanjutnya yaitu kata khair, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu khairun, yang artinya baik, dan lawan kata khairun adalah syarrun. Dalam kamus Idris Al-Marbawi disebutkan bahwa khair itu artinya kebajikan, kebaikan, harta. Al-Raghib juga memberi definisi tentang khair, yaitu sesuatu yang diinginkan hati, demikian juga akal, misalnya adil, keutamaan dan suatu yang bermanfaat. Jadi khair adalah kebaikan yang standarnya itu mutlak. Yang terakhir kata ihsan. Kata ihsan juga berasal dari bahasa Arab, yaitu ahsanu yuhsinu ihsan, artinya berbuat baik. Dan di dalam kamus Arab Melayu, ihsan juga berarti berbuat baik, menggunakan istilah ihsan. Wabil walidaini ihsana. Adapun dalil yang menjadi dasar birrul walidain itu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23, surat Al-Luqman ayat 14 sampai 15, surat Al-Ankabut ayat 8, surat Al-Ahqaf ayat 17
sampai 18. Di sini saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 23 sampai 24-nya saja. Yang lain bisa dibaca sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, selanjutnya dalam surat Al-Isra ayat 23-24, Al-Quran telah menjelaskan agar sekiranya umat muslim dapat menjaga adab kepada orang tua. Salah satunya dengan cara menjaga perkataan yang baik kepadanya, tidak berkata kasar. Ini dipertegas dalam surat Al-Isra ayat 23-24 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sesekali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kedudukan berbuat baik kepada kedua orang tua berada satu di tingkat bawah, di bawah perintah menyembah Allah. Seseorang diperintahkan untuk tidak menunjukkan kemajuan kepada kedua orang tuanya. Inilah yang dimaksudkan firman Allah, maka janganlah kamu sesekali mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Para musafir sepakat bahwa kata uf atau ah adalah bentuk ucapan durhaka kepada orang tua. Seandainya terdapat ucapan yang lebih rendah darinya, tentu akan disebutkan dalam firman-Nya. Imam Abu Abdillah berkata, anak durhaka dapat melakukan kebajikan apapun yang dikehendakinya, tetapi tidak mungkin masuk surga. Imam Abu Abdillah menyandarkan pernyataan pada hadis Nabi, terutama yang berkaitan dengan berbuat durhaka kepada orang tua. Selanjutnya, adapun hadis yang berkaitan dengan hadis Tirmidzi nomor 1821, yaitu dari hadis muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdirrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayul amali ahabbu ila Allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu thumma ayu qala birrul walidain qultu thumma ayu al-jihadu fi sabilillah muttafaqun alaihi. Adapun hadis lain yaitu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ridar rabbi fi ridal walidi wa sakhatullahi fi sakhatil waladi. Nabi SAW bersabda, ridho Tuhan itu di dalam ridhonya orang tua, dan ketidakridhoan Allah itu di dalam ketidakridhoan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, hanya saja dengan menggunakan redaksi wasakhatur rob. Selanjutnya adapun hadis lagi yang senada dengan hadis At-Tirmidzi nomor 1821 yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bisa dibaca sendiri. Dan ada juga hadis Imam At-Tirmidzi untuk mempertegas bahwa birrul walidain kepada famili juga sangat diperintahkan, dan ini juga bisa dibaca sendiri. Selanjutnya dalam kitab Shahihnya ada juga yang hadis berkaitan dengan hadis At-Tirmidzi nomor 1821. Ini juga bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, kedudukan birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Ada beberapa alasan yang membuktikan hal tersebut, yaitu perintah ihsan kepada ibu bapak diletakkan Allah di dalam Al-Quran langsung, sesudah perintah beribadah hanya kepadanya atau sesudah larangan mempersekutukannya. Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu
Janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Surat Al-Baqarah ayat 83. Selanjutnya ada juga menurut pendapat Al-Asqari Al-Asari, maka berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan selama hal tersebut tidak bermaksiat kepada Allah. Berbakti terhadap orang tua mendorong oleh ungkapan wong tua ala malati, yang berarti meskipun orang tua jelek tetapi bertuah. Anak akan berpikir bahwa akibat yang dapat menimpa dari sikap dan tindakan tidak berbakti terhadap orang tua adalah kualat. Sebenarnya kata al-walidain ini memiliki arti kedua orang tua kandung, sedangkan albir artinya kebaikan. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, albir adalah baiknya akhlak. Albir merupakan hak kedua orang tua dan kerabat dekat. Lawan dari al-uqud atau durhaka, yaitu kejelekan dan menyanyiakan hak. Albir adalah mentaati kedua orang tua di dalam semua apa yang mereka perintahkan kepada engkau selama tidak bermaksiat kepada Allah, dan al-uqud dan menjauhi mereka dan tidak berbuat baik kepada mereka. Sebagian masyarakat menganggap bahwa bahasa Arab dari berbakti kepada orang tua adalah bir al-walidain. Padahal di dalam Al-Quran, berbakti kepada orang tua tidak hanya ditunjukkan dengan kata kata bir, melainkan juga dengan kata ihsan dan ma'ruf. Secara umum, kata bir, ihsan, dan ma'ruf sama-sama bermakna kebaikan, suatu perbuatan yang bersifat baik. Pada akhirnya, ketiga kata tersebut memiliki arti yang sama. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan dari definisi birrul walidain tersebut adalah suatu bentuk keharusan yang menjadi kewajiban bersifat fardhu ain bagi anak untuk menunjukkan akhlak yang mulia kepada kedua orang tua, menuruti perintahnya selama masih dalam taat yang baik, tidak menyimpang dari ajaran agama Islam, tetap tidak menyanyiakan keberadaannya, mendoakannya, dan tetap melakukan kebaikan kepadanya. Namun jika keduanya atau salah satunya telah tiada, hendaklah seorang anak selalu mendoakannya, karena hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ahmad berbunyi, jika anak Adam meninggal, maka amalannya terputus kecuali dari 3 perkara: sedekah jariyah atau wakaf, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang berdoa kepadanya. Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Birrul walidain adalah kebaikan-kebaikan yang dipersembahkan oleh seorang anak kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua merupakan kewajiban seorang anak, sehingga kita berkewajiban melaksanakan apa yang telah diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika orang tua telah meninggal dunia, maka tidak ada yang diharapkan dari yang hidup kecuali apa-apa yang bisa memberikan manfaat kepada akhiratnya, berupa pahala yang dapat menyelamatkan dari siksa, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua. Mentaati perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan syariat dan akidah. Berbakti dan merendah diri atau tawadhu dianggap orang tua di hadapan orang tua. Ketika orang tua telah meninggal dunia, maka tidak ada yang diharapkan dari yang hidup kecuali apa-apa yang bisa memberikan manfaat di akhirat, berupa pahala, dapat menyelamatkan dari siksa. Di antaranya dapat memberikan manfaat kepada orang yang setelah meninggalnya, yang dapat dilakukan oleh seorang anak dalam mewujudkan baktinya terhadap orang tuanya. Jadi berbakti kepada orang tua itu sangatlah dianjurkan, dan tidak boleh kepada orang tua itu berkata kasar. Seharusnya muliakanlah kedua orang tua kalian. Berbicara kepada orang tua yang lebih halus dan sopan sekiranya tidak menyakiti hati mereka. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.